Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah takut ditolak. Takut ditolak dari apa? Apa kesan jika ditolak? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Saudara, bacaan hari ini kita boleh baca dalam 1 Korintus 9 ayat 19 hingga 27. Ini merupakan ajakan Paulus kepada orang Yahudi di Korintus. Paulus menjelaskan bahwa hidup baru bukanlah akhir dari tujuan kita di dunia ini. Karena di dalam hidup kita memiliki tugas seperti Paulus, yaitu menjadi saksi tentang hidup yang benar untuk memenangkan seramai mungkin orang kepada Tuhan. Mengapa penting menjadi saksi hidup yang benar? Ada sebuah ilustrasi. Membawa misi kebenaran atau menjadi saksi yang benar di tengah lingkungan yang mengutamakan pola pikiran duniawi memerlukan pikiran yang serius. Dalam lingkungan kerja yang sudah terlanjur mempunyai kebiasaan rasuah, contohnya, orang yang menolak sistem itu mungkin akan ditolak dan dianggap siok sendiri. Parahnya, orang itu mungkin boleh terancam kehilangan pekerjaannya. Karena itu, demi menjaga keselamatan dan perdamaian antara pekerja, ramai orang memilih untuk diam, bahkan cenderung mengikut arus yang tidak baik. Saudara, apa kata firman Tuhan di dalam hal menjadi saksi ini? Paulus menghidupkan sikap dan prinsip pelayanan yang didasarkan pada perjuangan dan penguasaan diri. Karena itu dia mendisiplinkan diri seperti pelari yang tidak hanya menempuh perlombaan dengan sebaik mungkin, namun juga mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin sebelum perlombaan tersebut. Paulus berjuang menguasai diri supaya tidak diperhambahkan oleh keinginan yang lari dari kehendak Tuhan. Bukan perkara yang mudah. Paulus rela kehilangan segala sesuatu yang dipandang sebagai kenikmatan dunia demi mengejar hadiah surgawi dari Tuhan. Paulus memfokuskan diri pada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan karena dia takut akan satu hal, yaitu pelayanannya itu akan ditolak oleh Tuhan. Saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Selama kita hidup di dunia ini, kita harus terus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan, bukan dengan melawan sesuatu yang berasal dari luar, melainkan dengan melawan segala keinginan dari dalam. Keinginan yang lari dari kehendak Tuhan. Kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh pengaruh dari luar yang ingin memperhambahkan kita jika kita terus hidup dalam pengendalian Roh Kudus yang menuntun kita dalam penguasaan diri. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita. Mari kita aplikasikan apa yang patut. Mari kita terus berlatih menguasai diri. Ini pasti akan memampukan kita mengembangkan potensi untuk mencapai sasaran Tuhan yang sebenar dalam hidup kita. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita bersyukur karena Tuhan akan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk terus boleh menguasai diri sehingga menjadi saksi yang benar hingga akhir hidup kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk terus tekun, untuk terus setia, menjadi saksi yang benar
di bawah kendali Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.